orang baik hati. Tolong saya. Siapa yang berbicara? Apa ini sih? Ini. Naga. Aku adalah Dewa Naga. Terima kasih telah membantuku memecahkan segel. Ini aku beri kamu mata naga. Bisa lihat semua hal di dunia. Aku masih punya wujud lain yang tersebar di dunia. Jika kamu bisa menemukannya, sangat bermanfaat untukmu. Apakah mataku salah lihat? Palu besi biasa. Nilai pasarnya 7 yuan. Aku ternyata bisa melihat nilai barang. Aku benar-benar mendapatkan mata naga. Bukan hanya itu. Bahkan tenagaku juga menjadi lebih kuat. Di dekat sini ada pasar antik. Mata nagaku bisa melihat nilai barang. Dapat barang murah bisa kaya. Kerja apa lagi? Hari-hari baikku akhirnya akan tiba. Aku menyelamatkan seekor naga. Dia menganugerahkan sepasang mata naga kepadaku. Aku cari uang di jalan antik. Pakaian dalam renda merah 290 yuan. Gaun seharga 700 yuan. Jangkauan mata naga sangat luas. Jangan lihat sembarangan. Hei bos, lihat yang ini. Ini barang asli loh. Jangan pergi, harganya bisa sangat murah. Aduh, lihat dong ini. Sepanjang perjalanan tadi, tidak ada barang asli sama sekali. Kerajinan tangan modern, nilainya 25,5 yuan. Cermin tembaga hias era Republik Tiongkok. Berisi perangko lengkap era Republik Tiongkok. Nilainya 400.000 yuan. Barang yang kelihatan tidak mencolok begini. Ternyata nilainya 400.000 yuan. Bos, ini harganya berapa? Orang yang mudah ditipu datang. Aku akan menusuknya. Ini barang antik loh. 2.000 yuan, 2 private. Ini aku yang dibodohi. Harga pas 20 yuan. Jika kamu jual, aku akan scan. Kalau kamu tidak mau jual, aku mau jalan-jalan lagi. Ya udah. 20 ya, 20 aja. Aduh, tetap aja aku rugi beli ini. Ayo sini, aku scan buat kamu. 20.000 dapat barang berharga. Untung banget. Aku akan jual ini untuk uang. Pak, Anda salah lihat loh. Cermin perunggu ini tidak berharga. Bos, cermin perunggu ini 400.000 buatku. Ini jelas-jelas barang palsu. Bawa barangmu dan keluar. Kami tidak pernah menerima barang palsu. Anda coba saja. Lihat lebih teliti lagi. Tidak, ada sesuatu di cermin. Ada perangko Tiongkok lama di cermin. Aku sampai salah lihat tadi. Bos, masih percaya omonganku? 400.000 yuan ini mahal? Perangko ini tersimpan dengan sangat baik. Kondisinya sempurna. Aku mau belinya 400.000. Deal. Transfer berhasil. 400.000 yuan. 400.000 yuan sudah masuk rekening. Aku kerja project. Tak bisa hasilkan uang sebanyak ini. Nanti kalau ada barang bagus, jangan lupa jubauge ya. Oh, oke. Bos Jiang. Hai Nona Shen. Tuan Jiang, saya baru dapat lukisan. Ingin meminta Anda bantu memeriksanya. Tentu saja. Hey Yefan, Wah, ketemu kamu di sini. Shen Qingqing. Kenapa kamu ada di sini? Nona Shen. Teman lama kamu ini luar biasa sekali. Aku beli cermin perunggu 20 tadi. Ada perangko Republik Tiongkok di sini. Dijual lagi seharga 400.000 yuan. Yifan, kamu masih punya? Kemampuan sehebat ini. Saya cuma beruntung saja. Aku beli lukisan. Tuan Jiang akan bantu saya cek keaslian lukisan ini. Baik. Ini burung dari lukisan Bada Shanren. Pasti asli tanpa keraguan. Bagus sekali. Biar saya lihat keasliannya. Ini kerajinan tiruan zaman modern. Nilai pasarnya cuma 100 yuan. Sistem jelas-jelas menentukan ini barang tiruan. Tapi Tuan Jiang bilang ini asli. Apakah dia salah menilai kali ini? Yefan, apa yang kamu tertawakan? Apa kata Tuan Jiang salah? Tuan Ye, apakah Anda pikir lukisan ini palsu? Aku rasa gambar batu ini jelek. Burungnya juga kelihatan mencium. Omong kosong. Berani-beraninya kamu melakukan. Kamu orang awam, ngerti apa? Kalian yang menilai barang antik punya cara-cara khusus kalian sendiri. Aku punya mata sendiri. Lukisan ini palsu total. Dari kertas sampai tinta. Kamu bilang lukisan ini palsu. Ada bukti apa? Mau bukti ya? Sangat mudah. Kamu berani menggoresnya sampai robek. Ini lukisan antik 3 juta yuan. Aku tak bisa ganti rugi. Yefan, aku minta buktimu. Kok malah kamu gores lukisannya? Kertas Xuan asli berusia ratusan tahun. Seharusnya sudah lama berwarna kuning pucat. Kalian berdua, lihat lagi deh. Bubuk ini. Ini pewarna untuk barang antik.
Tuan Jiang, sekarang kamu masih merasa lukisan ini asli? Lukisan ini palsu. Ye Fan, kamu hebat banget. Aku Jiang Mei salah menilai. Tuan Ye, saya minta maaf. Tuan Jiang, mungkin Anda salah pandang sejenak. Atau mungkin kaca pembesar Anda ini, lensanya sudah harus diganti. Bukankah begitu? Iya, harus diganti. Ye Fan, lukisan ini palsu. Kemampuan menilai barang antikmu hebat sekali. Bisa bantu aku pilih yang asli? Boleh, terima kasih ya. Aku tahu kamu akan bantu aku. Ye Fan, orang itulah yang menjual. Lukisan palsu kepada dan menipuku sampai 3 juta. Ayo, kita temui dia. Aduh, Nona Shen, aku baru dapat barang bagus. Hari ini di tempat bunga yang aku beli ini palsu. Nona Shen selalu bayar dulu, baru dapat barang antik. Kebenaran tergantung matamu. Hei kamu, Nona kaya mudah diajak. Aku cek barang bagus nggak ya? lukisan tangan hijau Ming. Nilai pasarnya 8 juta yuan. Ini lukisan asli Kyushan. Nilai pasarnya 8,5 juta yuan. Jangan terburu, tunggu pertunjukan seru. Aku tidak pernah setuju menjadi tunanganmu. Apalagi menerima pendekatanmu. Siapa yang aku sukai adalah kebebasanku. Shen Qingqing, kamu bercanda denganku ya? Dia sangat biasa. Bahkan tidak pantas memegang sepatumu. Anak muda, aku lihat penampilanmu. Kamu tidak punya pengalaman. Di kartu ini ada 500 ribu. Ambil uang, lalu hilang dari Qingqing. Pergi keluar dari Jiangcheng. Uang ini cukup untukmu hidup nyaman bertahun-tahun. Jiang Chenghai. Kamu keterlaluan. Tuan Jiang benar-benar dermawan. Bagus kalau kamu tahu diri. Sedikit sedekah yang aku berikan sembarangan. Ini cukup untukmu seumur hidup. Sudah mau pergi begitu. Shen Qingqing. Lihat tidak? Orang yang cuma lihat uang doang. Apakah dia benar-benar menyukaimu? Kamu. Tuan Jiang, tadi saya sudah pergi. Tapi Nona Shen tarik saya kembali. Tuan muda Jiang kan begitu kaya. Kamu beri aku 1 juta lagi. Aku tunjukkan sekali lagi. Ya. Bocah brengsek. Berani-beraninya kamu main-main denganku. Aku benci kamu. Jiang Chenghai. Aku tidak menganggap orang lain. Dia tak pernah belajar menghormati orang. Shen Qingqing. Jangan lupa ya. Rantai dana keluargamu masih bergantung pada bantuan keluarga Jiang kami. Kamu pikir sukamu berapa harganya? Keluarga Jiang kirim ke Shen. Mas kawin 800 juta. Ini catatan hitam di atas putih. Sangat jelas tanpa keraguan sedikit. Qingqing. Hubungan kita dua keluarga bisa kamu lepas sembarangan? Kalau menurutku, kita sudah satu kapal. Jiang Chenghai. Apa yang kamu omong kosongkan? Apa mas kawin 800 juta itu? Aku sama sekali tidak tahu. Aku kira keluarga Jiang itu kaya. Pasti punya sikap yang berwibawa. Ingin mengusir orang cuma dengan uang. Beri 500 ribu. Mana bisa begitu? Kalau menurutku, paling tidak harus memberi 500 juta. Sayang sekali. Kau hanya orang yang suka memakai uang. Hanya pengganggu wanitaku. Kamu, anak muda, pergi tanya di luar. Siapa aku? Jiang Chenghai. Tanya lagi status keluargaku di Jiangcheng. Siapa yang berani bicara padaku begitu? Aku buat kamu nggak keluar? Membuatku tidak bisa keluar. Dari pintu ini. Cuma dengan kemampuanmu? Kayaknya kamu belum pantas deh. Kamu? Bagaimana kamu berbicara? Cepat minta maaf pada Tuan Jiang. Kalau tidak, Gimana? Kamu bisa membuatku hilang dari sini? Matahari Jiangcheng besok tak akan terbit. Kamu terlalu sombong banget. kakek Shen sudah datang. Sudah. Hari ini kakek lagi senang. Berisik banget, nggak sopan. Tuan Shen, doakanmu sehat selalu. Seperti matahari yang selalu terbit bercahaya. Pohon pinus selalu hijau abadi. Semoga umur panjang dan bahagia selalu. Kamu perhatian sekali. Terima kasih banyak. King Yu Kui Long Wen Yan. Nilai pasar barang palsu 250 yuan. Nenek, cucu tahu kamu suka mengoleksi peralatan tulis kuno. Yunlong Inkstone ini kubawa khusus dari Master Wang. Naga ini bergerak kokoh. Makna baik, motifnya tak pernah putus. Saya juga mendoakan kakek sehat selalu. Sekuat naga di atas tinta. Meng Yao, kamu sudah repot-repot ya. Kakek sangat suka. Kakek Shen. Julukan terhormat kakek adalah Dancing. Saya dapat lukisan asli Tang Yin. Selamat ulang tahun, kakek Shen. Makna indahnya abadi selamanya. Barang palsu. Mengunjungi teman di gunung. Nilai pasarnya 50 yuan. 50 yuan ini. Biaya palsu bahkan tidak cukup. Teknik goresan batu ini sangat gagah. Warna tinta ini pas banget. Sangat anggun dan kuno. Hadiah yang sangat mahal ini. Bagus. Lukisan asli Tang Bohu. Ini sangat langka di pasaran. Nilainya tak ternilai harganya.
Jiang Shao sangat murah hati. Shen Qingqing, Nanti kamu pasti mengerti siapa orang yang benar-benar pantas untukmu. orang yang tentukan nasib Shen. Orang sampah di sekitarmu. Kita lihat saja nanti. Kakak, hadiah Tuan Jiang ini benar-benar menyentuh hati kakek loh. Kamu bawa barang apa sih? Lihat tampilannya. Ternyata juga sebuah lukisan ya. Ini hadiah dari aku. Kami tahu kamu menghargai pesona goresanmu. Lukisan ini cocok untukmu. Semoga kamu panjang umur sehat ya. Selalu tersenyum manis selamanya. Cing Cing, kamu perhatian sekali ya. Goresan lukisannya memang sangat detail. Tidak ada tanda tangan. Juga tidak ada stempel emasnya. Lukisan yang seutuh ini. Sama sekali tidak ada informasi pembuatnya. Memang jarang sekali ditemukan. Dengarkan aku ya, kemasan ini terlihat murahan. Isinya juga tidak jauh lebih baik. Kakek punya lukisan asli gambar kuil sunyi di Gunung Musim Gugur yang harga pasarnya 8,5 juta yuan. Lukisan ini tanpa tanda tangan. Asal-usulnya tidak jelas. Jangan-jangan ini pabrik peniru yang terburu-buru. Sampai lupa stempelnya ya. Benar-benar datang bikin ketawa. Lucu banget. Kalau lukisan ini memang asli. Tanpa stempel tetap asli. Tapi jika lukisan ini palsu, Walaupun mengeluarkan uang sebanyak apapun menceritakan asal-usul yang sehebat apapun. dia memang palsu sejak lahir. Jangan bicara sinis di sini. Lukisan ini aku beli di lelang. Kamu orang tak dikenal. Mana pantas kamu mempertanyakannya? Ini pesta ulang tahun kakek Shen. Beberapa orang bohong saja sudah cukup. Berani fitnah karyaku di depan umum? Aku Jiang Shanghai selalu jujur bertindak. Karena ada yang tidak percaya. Yuk kita cek di sini sekarang. Bedakan yang asli dan palsu. Ini bukti ketulusanku pada kakek Shen. Hei Shanghai. Hadiah kecil tapi niatnya sangat tulus. Kenapa kamu repot-repot begini? Hei kakek Shen. Urusan tentang lukisan ini memang sepele. Tapi ini soal martabat keluarga Shen. Bicara doang tanpa aksi, nggak seru. Ye Fan, berani lagi nggak? Saya bertaruh satu putaran. Kalau lukisanmu ini asli, Jiang Shanghai beli harga pasar. Tapi kalau ternyata palsu, Kamu langsung minggat dari sini. Bisa tolong kasih perkiraan harganya? lihat berapa nilai lukisanku. Ini dulunya koleksi Istana Qing. Ada tulisan Kaisar Qianlong di atasnya. Karena kemudian tinggal di desa. Teks pinggir lukisan itu dipotong orang. Tapi bagian inti lukisannya 100% asli. Berdasarkan kondisi pasar saat ini, lukisan ini nilainya minimal 8,5 juta. 8,5 juta. 8,5 juta. 10 kali lipat 8,5 juta yuan. Berarti 85 juta. Tuan Jiang, kau anak kaya raya. Ucapanmu sangat teguh, ya. Kamu bisa bayar uang ini kan? Bukankah cuma 85 juta saja? Saya mampu membayarnya. Di kartu ini ada 85 juta, kata sandinya 6 angka 0. Wah, terima kasih banyak, Tuan Muda Jiang. Ayo kita pergi. Nona Shen kedua. Jangan terburu panggil Jiang Shao dulu. Apakah kamu lupa sesuatu? Sepertinya kamu juga kalah. Bukankah cuma 85 juta saja? Saya kasih tahu kamu. Hari ini kita sudah resmi bermusuhan. Beberapa hari ini aku sangat beruntung. 100 yuan dapatkan 170 juta. Bisa cari barang murah di kios. Pada akhirnya bukan solusi jangka panjang. Aku butuh kerjaan yang lebih aman. Ye Fan, beberapa hari ini kita bertemu terus-menerus. Kita memang ada jodoh ya. Besok ada acara penilaian. Kita bisa nikmati barang antik. Juga bisa melakukan lelang secara pribadi. Kalau kamu ada waktu luang, mending kita pergi bersama. Ketua Tang mengundangku secara langsung. Aku Ye Fan, pasti pergi dong. Beneran yang kupikirkan datang. Aku lagi mikir, jalan mana ya? Kesempatan sudah datang di depan mata. Acara penilaian barang antik ini. Aku harus pergi. Siapa tahu ini jalan yang bagus. Anak itu, latar belakangnya sudah jelas. Tuan Muda Jiang sudah menanyakannya. Ye Fan bekerja di lokasi konstruksi. Tak pernah kudengar orang seperti dia. Dia cuma beruntung, bodoh. Biar dia rasakan penderitaan. Dia tidak tahu pengaruh keluarga Jiang. Aku tak ingin dia hidup. Paham tidak? Paham. Kalian berdua, kalau tidak bisa menyelesaikan, Panggil saja lebih banyak orang. Hal seperti ini. perlu aku ajarin? Tuan Jiang, Tuan Jiang, pesta ini belum selesai. Kenapa kamu pergi duluan? Shen Qingqing membawa. anak miskin itu bikin aku malu di mana-mana. Aku masih bisa bertahan di sini. Tuan Jiang, Shen Qingqing sudah memilih Ye Fan. yang dia cintai adalah Ye Fan. Kenapa di matamu cuma Shen Qingqing? Sejak kecil sampai besar selalu begitu. Jangan sebut-sebut kepadaku. Anak miskin itu. Terima kasih Ketua Tang hari ini. Hei Ye Fan, Keluarga Jiang selalu membalas dendam. kamu mempermalukan mereka hari ini. Kedepannya kamu harus sangat berhati-hati. Tenang saja, Ketua Tang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Oh,
Baguslah begitu. Aku pergi duluan ya. Ya, hati-hati di jalan. Maafkan aku, Yevan. Hari ini semua salahku. Membuat kamu kena tanpa alasan. Masalah-masalah ini, aku siapkan 2 pengawal untukmu. Ya, melindungimu beberapa hari. Kita tidak perlu peduli keluarga Jiang. Aku nggak peduli sama mereka. Ya. Oh, Cing. Ya, kakek. Tadi di pesta, Shen Jia menerima hadiah pernikahan 800 juta keluarga Jiang. Kenapa kamu merahasiakan hal ini dariku? Aduh, kakek minta maaf padamu soal ini. Beberapa waktu lalu, dana Shen putus. Ada kekurangan dana sebesar 800 juta. Hanya keluarga Jiang yang mau menolong. Aku cuma mau pinjam uang. Tidak menyangka mereka diam-diam menjebak kita. Tapi Cing, tenang saja. Kakek akan selesaikan ini dengan baik. Pasti akan memberimu jawaban yang jelas. Ya. Ada orang yang mengikuti kita diam-diam. King, nanti sebentar. Kamu pulang duluan. Istirahat lebih awal malam ini. Besok jemput kamu. Ya. Kamu tadi bilang padaku. Anak, lepaskan kakakku. Keluarga Jiang kalian terlalu meremehkan orang. Zaman sekarang sudah modern begini. Masih main trik jalanan kayak gini hanya dengan kalian berempat. Kamu juga pantas datang bunuh aku. Cuma segitu kemampuanmu. Berani ambil kerja, membunuh orang, pulang, dan beritahu Jiang Chenghai. Kalau mau sentuh aku, Yevan, suruh dia datang sendiri. Aku Yevan. Siap melayani kapan saja. Gimana? Anak miskin itu udah mati belum? Tuan Muda Jiang, aku kecewa kamu. Aku masih hidup sehat-sehat saja. Yevan, Tuan Muda Jiang, keempat bodyguardmu ini sangat tidak berguna. Mending kirim ke tempatku aja. Aku latih mereka beberapa hari. Kita belum selesai urusannya. Keluarga Jiang dapat undangan dari bos. Ikuti pameran barang antik Jiang Cheng besok. Keluarga Shen juga menerima undangannya. Iya, selain itu, Yevan juga diundang. Bahkan diundang langsung oleh Ketua Tang. Dia pikir bisa menempel keluarga Shen. Menjilat Ketua Tang. Kamu pikir bisa langsung sukses? Selama keluarga Jiangku masih ada. Yevan bukan apa-apa. Yevan. Kamu kayaknya tidak tahu ya, Bos Long dan keluarga Jiangku sudah bersahabat turun-temurun selama bertahun-tahun. Bahkan rekan bisnis yang sangat solid. Acara besok. Separuh langit harus kita lihat. Muka keluarga Jiangku. Kalau aku tidak habisin kamu. Aku masih dendam banget. Pergi awasi ketat Yevan untukku. Begitu ada gerakan apapun, segera beritahu aku. Siap. Yevan. Hari ini kita semua dipermalukan. Barang asli ini 6 juta yuan. Batu tinta itu bernilai 3 juta yuan. Guanyu giok putih ini nilai pasar antik 550 yuan. Jiang Chenghai, kamu nemuin tiruan kuno. Benar-benar takdir yang tidak dangkal ya. Yevan. Taruhan ini belum dimulai. Kenapa kamu sudah kelihatan takut dulu? Kamu malu dengan lukisanmu itu? Kemampuanmu kalah dari orang lain ya. Yevan. Kamu tak perlu jelasin omonganmu. Aku sudah paham banget. Lukisan ini tiruan zaman Qing. 100.000 itu paling banyak ya. Wah, Yevan. Mari lihat yang lain dulu. King, kamu lupa Jiang Chenghai kalah dari pesta Shen. Jangan khawatir. Hari ini aku pasti bikin dia kalah total. Baik, kalau kamu menang hari ini, apapun permintaanmu, aku akan penuhi. Baik, janji tidak bisa ditarik kembali. Tuan Muda Jiang sibuk-sibuk pilih barang lama banget. Cuma pilih 3 barang doang. Patung Guanyin, giok putih itu. Ini makin mencurigakan. Yevan, omong kosong. Kamu belum puas di keluarga Shen? Kamu kira semua orang bodoh ya? Kamu bilang palsu ya palsu aja. Aku tahu Jiang Shao ditipu. Ternyata kamu Yevan jago bicara. Banyak ahli antik di sini. Kalau ini beneran barang palsu, giliran kamu ngomong, Bos Long, jangan kena tipuannya. Ini trik yang biasa dia pakai. Pertama, ragukan, terus bikin kekacauan. Kalau begitu, kalau aku bisa buktikan. Ini barang palsu. Jika kau punya bukti yang meyakinkanku, aku, Long, di depan umum. Kamu membungkuk dan minta maaf. Karena Bos Long udah. Ngomong begitu. Kalau gitu aku Yevan. Mana mungkin gak mau memenuhi permintaanmu. Anak ini sombong banget sih. Aku punya taruhan dengan Tuan Jiang. Berani banget nyahut ucapan Bos Long. Yevan, aku buatmu kalah. Nanti pas kamu harus sujud. Kamu harus sujud dengan cepat ya.
Kasih ke dia. Hei, ngomong dong. Bukannya tadi kamu jago banget bicara? Mau buktikan ya? Tuan Muda Jiang, lihat baik-baik. Ye Fan, kamu tidak bisa jelaskan. Berani merusak dan menipu. Cepat, usir orang ini keluar. Ini acara apa sih? Jangan sembarangan bertindak. Kamu sengaja merusak barang hari ini. Tempat penilaian barang antik seperti ini, kamu tak bisa masuk lagi. Lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Kakek saya adalah Shen Jiangwo. Kejadian hari ini, kalau tidak adil, jangan campur tangan. Keluarga Shen pasti akan menuntut pertanggungjawaban. Shen ya, aku tidak menyangka kamu ternyata suka orang seperti ini. Kamu bilang dari tadi dong. Adegan ini aku bisa perankan juga. Ye Fan hanya berdiri di sini. Aku tetap suka dia. Jangan sampai. Kamu paham kan? Kamu Ye Fan. Kamu harus kalah dan pasrah sekarang. Harus ganti rugi 5 juta rupiah. Tidak boleh kurang sepeser pun. Guan Yin dari batu giok putih ini, bagian luarnya menggunakan bahan giok kuno. Ini hasil olahan industri modern. Sayangnya, tekstur material sintetis modern menutupi kilap alami bahan kuno. Barang ini nilainya pasti jatuh drastis. Setelah hari ini, Ye Fan, reputasimu di kota Jiang sangat buruk. Itu sudah lama menyendiri di hutan. Qin Lao yang tak peduli dunia, bagaimana mungkin beliau muncul di sini? Ye Fan gegarkan ahli antik ternama. Lihat bagaimana kamu masih bisa berbohong. Aku akan hancurkan kamu. Ini adalah guruku, Qin Yunshen. Tuan Qin datang ke Jiangcheng belakangan ini. Mendengar ada acara besar di sini, datang khusus untuk melihatnya. Benar-benar Tuan Qin, aku lihat di pameran Museum Nasional, tulisan tangan beliau. Teman muda ini, bisakah aku melihat pecahanmu? Aduh, sayang sekali. Tuan Qin, kamu juga lihat ya, Guan Yin giok ini ya, ini barang antik asli berharga, tapi dihancurkan oleh orang kasar ini. Antik 5 juta, hancur begitu saja. Tuan Qin, barang ini aku sudah memeriksanya berulang kali. Sama sekali tidak ada masalah. Jia Ming ya, kamu lihat bagian patahan ini. Guru, ini dibuat dengan veneer tua. Benar, ini lembaran tipis giok hetian berkualitas tinggi, lalu ditempel di bahan sintetis, lalu diukir dengan teknik kuno. Cahaya biasa tak bedakan asli palsu. Tapi setelah dijatuhkan begini, Hei, kamu pasti sudah tahu. Makanya dia mengambil langkah terpaksa ini. Buktikan kepalsuannya ya. Pandangan Tuan Qin memang sangat tajam. Benda ini permukaannya seperti giok tua, tapi dalamnya tak ada tulang giok. Sentuhannya lembut tapi tak bernapas. Jatuhkan sampai pecah. Cara bukti tercepat. masa ini bisa palsu? Ini besi tua. Aku tidak menyadarinya. Tuan Long, orang suka giok harus tahu. Menilai giok, lihat dulu dagingnya. Lebih penting lagi, lihat tulangnya. Kamu cuma melihat bagian luarnya saja, tapi mengabaikan intinya yang paling penting. Ye Fan, jangan lupa ya, kita bertarung soal nilai barang antik. Meskipun kamu ungkap Guan Yin palsu, tapi lukisanmu paling bernilai 100.000. 2 barang asliku total 9 juta. Bagaimanapun juga yang kalah tetap kamu. Siapa bilang aku pasti kalah? Ketua Tang, silakan lihat. Ini tiruan Song Dynasty King, lukisan pemandangan hutan dingin bersalju. Lukisan ini juga karya asli. Ketua Tang yang kita bandingkan, bukan soal asli atau palsu, melainkan soal nilai. Hei teman muda, alasanmu lebih dari itu. Mohon senior untuk memeriksa dengan teliti. Lukisan ini menyimpan rahasia tersembunyi loh. Saya butuh air dan kuah sihau. Baik. Ye Fan. Pantas saja ini karya Jiang Chenghai. Ternyata semuanya barang palsu. Tidak ada barang asli di sini. Ini. Kualitas giok ini dan coraknya sangat sempurna. Aku kira semuanya cuma barang rongsokan. Oh ya. Permainan taruhan hari ini. Kita menang melawan Jiang Chenghai. Aku ingat. Seorang wanita cantik pernah berkata, kalau kita menang, Semua kamu ikuti kata-kataku. Jadi, kamu mau aku ngapain? Misalnya, mulai hari ini. Kamu bukan lagi putri keluarga Shen. Jadi aku siapa? Kamu adalah pacarku, Ye Fan.
Kamu tahu tidak? Sejak pertama di Jubal Pavilion, saat kamu menatap aku tahu kamu tidak bisa kabur. Jadi bagaimana kamu berniat menahanku? Malam ini, aku akan memberitahumu nanti. Baik, aku menunggumu. Tuan Jiang, ini dia. Adik seperguruan saya, Chen Mo. Dia murid Master Liu Yidao, restorator legendaris Yang. Jangan lihat usianya yang masih muda. Kemampuannya dalam merestorasi benda antik benar-benar tingkat teratas. Untuk restorasi kali ini, asalkan kamu bikin Tuan Chin terkesan, kalahkan perhatian Ye Fan. Nanti kalau ada kebutuhan apapun, Jiang Chenghai tidak ragu sama sekali. Ye Fan. Dia adalah Ye Fan. Tuan Jiang, tenang saja. Upacara restorasi butuh kemampuan nyata. Selama aku ada di sini, tak seorang pun bisa mencuri perhatianku. Wah, hari ini Shen Qingqing. Kenapa pengikut kecilnya tidak datang? Apa jangan-jangan dia sudah tahu kebenaran bahwa kamu cuma anak miskin, lalu membuangmu? Qingqing lelah semalam, sekarang masih istirahat. Hei Tuan Jiang, kamu terlalu ikut campur ya. Hal seperti ini, Ye Fan, Tuan Jiang harus menanyakannya. Aku tunggu kamu tunjukkan wajah asli. Menampakkan bahwa kamu hanyalah anak miskin. Kepala museum dan Tuan Chin tiba. Hehe. Pak Qin, kepala Museum Tang. Ini adik seperguruan saya, Chen Mo. Dia sejak muda berguru kepada Maestro Liu Yidao. Kemampuan tangannya sangat hebat, jadi aku rekomendasikan dia hari ini. Proyek restorasi peninggalan budaya ini. Oh, ternyata murid Maestro Liu ya. Pantas saja auranya setenang ini. Anak muda warisi keahlian. Selamat datang bergabung dengan kami. Seperti yang diketahui guru saya, kalian tidak ada batas akhirnya. Aku harus banyak belajar dan berlatih. Mohon kalian berdua banyak membimbing ya. Kepala Museum Tang, saya perkenalkan kepada Anda, teman muda ini. Namanya Ye Fan, masih sangat muda. Tapi pandangannya sangat tajam. Belum lama ini. Acara identifikasi benda antik itu. Pilih satu lukisan. Lalu hasilnya bagaimana? Asosiasi membelinya seharga 200 juta yuan. Dan dijadikan harta karun kota ini. Orang berbakat seperti ini. Ini persis yang kita butuhkan. Saya datang kali ini. Hanya ingin memberikan kontribusi kecil di restorasi peninggalan budaya. Ye Fan, barang antik berharga di Museum Jiangcheng rusak. Ganti rugi tidak cukup. Kalau sampai benar-benar rusak, itu akan membuatmu masuk penjara. Kalau semua orang seenaknya merusak benda pusaka, itu bukan cukup dengan minta maaf. Kalau saya merusaknya saat memperbaiki, semua konsekuensi akan saya tanggung sendiri. Kalau saya berhasil memperbaikinya, saya tidak ambil uang sepeser pun. Saya minta satu kesempatan. Hei, kepala Museum Tang. Saya dan Ye Fan kenal lama. Menurut pemahamanku tentang dia, selama dia mau bertindak, dia pasti sudah menyiapkan segalanya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Saya siap jamin dia. Karena Tuan Chin sudah sangat merekomendasikannya. Pasti Tuan Muda Ye Pasti punya kelebihan kan? Hahaha, konyol sekali. harus memuji anak tak dikenal ini. Teman-teman, sebelum saya datang, Saya sudah diskusi dengan Tuan Chin dan... Jadi selanjutnya kita perbaiki artefak nasional. Kondisinya sudah rusak cukup parah. Jadi selanjutnya, siapa yang bisa memperbaikinya? Saya rekomendasikan dia Kepala Kehormatan Museum Jiangcheng. Posisi ini kehormatan banyak orang inginkan di Jiangcheng. Kalau berhasil mendapatkannya, statusmu akan berbeda total. Aku harus diam dan berhasil. Kalau berhasil mendapatkan jabatan kurator kehormatan, seolah di dunia antik Jiangcheng, aku bukan cuma anak muda. Reputasi toko, pengaruhku di industri jauh lebih besar. Semua benda bersejarah ada di dalam. Ayo, silakan ikuti saya. Kalian berdua, ketiga benda ini. Ini proyek perbaikan tersulit. Tentu saja benda bersejarah bernilai tertinggi. Siapa yang bisa memulihkannya? Maka dia yang akan memikul. Tanggung jawab jabatan kurator kehormatan saya. Ayo kalian berdua. Silakan pilih. Ketiga barang antik ini. Vas berputar, Fami, Rose, Qianlong. Meskipun kerusakannya paling parah, tapi nilainya juga paling tinggi. Ingin langsung bikin semua orang kaget. Pilih yang ini saja. Kurator Tang. saya pilih yang ini. Hei Ye Fan,
Teknik ini sangat rumit. Senior museum memandang. Menahan langkah karena ragu. Kamu yakin? Sudah pikir matang? Aku yakin. Aku pilih yang ini. Berani pilih yang hancur begini? Aku pun tak yakin bisa memperbaikinya. Akhirnya masih terlalu ceroboh dan gegabah. Lebih baik pilih yang paling aman. Aku pilih Gucci Songru ini. Baik, di dalam gedung museum terdapat ruang pemulihan benda bersejarah. Silakan ikut saya, kalian berdua. Wah, Oh, pemulihan. botol yang rusak sampai seperti ini ternyata bisa pulih dengan pikiran. Kemampuan memulihkan ini jauh lebih kuat dari dugaanku. Keluar sekarang. Pasti akan membuat orang curiga. Kebetulan ada yang tidak puas denganku. Aku tunggu sebentar lagi. Ye Fan. Kamu keluar secepat ini? Apa? Kenapa dia bisa secepat ini? Shenmo belum bergerak. Aduh, Pak Qin, Ini benar-benar hidup baru. Ya, lihat deh. bagian perbaikan ini sempurna tanpa celah. Warna glasirnya menyambung dengan sangat alami. Seolah tidak pernah rusak sama sekali. Warna glasir ini sungguh alami seperti buatan alam. Garis dan goresannya saling terhubung mulus. Keterampilan yang hebat. Hei Ye Fan, Kamu punya pandangan yang unik. Keterampilanmu memulihkan benda ini sangat mahir. benar-benar generasi muda yang patut dihormati. Si Chenmo itu masuk ke ruang pemulihan bersamamu. Sampai sekarang belum keluar juga. Dia ingin memenangkan babak ini. Tidak hanya keterampilannya harus mumpuni. Kecepatannya juga harus cukup cepat. Jika aku perbaiki harta nasional terakhir, Pak Qin, Kepala Museum Tang, 3 benda nasional ini. Aku sudah memulihkan salah satunya, yang satu yang tersisa. Yi Fan juga bersedia menerima. Tidak bisa. Pak Qin, Chenmo belum keluar. Tunggu sampai selesai dulu. Ayo Yi Fan lanjut perbaiki selanjutnya. Ini tidak sesuai prosedur kan? Jika Ye Fan ambil yang terakhir, kursus kepala kehormatan mungkin jatuh. Borong itu sudah di tangannya. Bos Long, antara kita, sepertinya tidak ada taruhannya. Kamu gugup begini. Mau ngapain sih? Lagi pula restorasi benda cagar budaya. Prinsipnya, yang mampu bekerja lebih banyak. Yang ahli didahulukan. Karena aku ada di sini, tentu tidak akan diam saja melihatnya. Karena aku ada di sini, tentu tidak akan diam saja melihatnya. Sudah, cukup. Ini adalah museum, bukan tempat sembarangan. Menurutku, karena Ye Fan punya, Seperti yang disini. maka seharusnya benda terakhir Tungku Ru Dinasti Song diserahkan kepadanya untuk direstorasi. Ye Fan, kalau kamu bisa perbaikinya, kami bayar 1 juta perbaikan. Nanti ada benda museum perlu restorasi. Aku akan menghubungimu secepat mungkin. Kamu ahli restorasi cadangan kami. Kenapa semua sorotan malah didapat bocah ini? Dan Chenmo yang brengsek itu sampai sekarang belum muncul sama sekali. Aduh. Glasir biru langit ini memang terlalu tipis dan rapuh. Lagi pula, permukaannya ada retakan es alami. Memperbaiki ini pasti lebih merepotkan daripada keramik enamel itu. Wah, retak es di atasnya diperbaiki sempurna. Jiang Chenghai, kamu berkali-kali datang mencari masalah kepadaku. Kali ini, aku akan membuatmu tahu, kamu benar-benar telah mengganggu orang yang salah sepenuhnya. Apa tangannya dia cacat sih? Ini bikin benda butuh seharian penuh. Tuan Jiang, tenang dulu sebentar. Acara ini sangat penting. Tuan Qin, Kepala Museum Tang, Meterai berkaki 5 ini, aku sudah selesai memperbaikinya. mohon kalian berdua untuk memeriksanya. Arah teksturnya tidak benar. Goresan kuas bagian perbaikan ini bisa dibilang cukup halus, tapi sayangnya ditumpuk secara sengaja. Artefak ini kehilangan jiwanya. Kepala Museum Tang, coba lihat deh. Betul, perbaikan ini Bukan cuma merakit bentuk luarnya saja. Apalagi harus mengembalikan jiwa dan semangat. Tentu saja, kali ini tingkat kesulitan perbaikannya cukup tinggi. Chenmo kali ini kurang sempurna. Itu sangat wajar. bukan berarti kemampuannya tidak hebat, Jin.
perbaikan benda kuno ini selalu ada penyesalan ya. Chen Mo, dia sudah berusaha sebaik mungkin. Chen Meng sedang memperbaiki yang kedua. Apa? Pak Qin, sudah selesai diperbaiki? Yang kedua, sudah kamu perbaiki? Iya. Perbaikan retakan es ini. Ini terlihat sangat alami. Transisi glasirnya tanpa jejak. Wah, keahlian yang luar biasa. Benar-benar keahlian yang luar biasa. Gimana bisa dia secepat ini? Dan hasil perbaikannya sesempurna ini? Orang tak berguna kalah dari amatir. Hasil perbaikanmu jelek banget kayak gini. Apa gunanya aku mempekerjakan kamu? Cukup. Tempat ini, tempat apa sih? Berani kamu berkelahi di sini? Petugas keamanan tangkap perusak peninggalan budaya yang mengganggu ketertiban normal museum kami. Bawa dia keluar sekarang dan laporkan ke polisi untuk ditangani. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah Jiang Chenghai. Jiang Chenghai tidak akan melepaskan kalian. Lepaskan aku, Jiang Chenghai. Kamu sudah berkali-kali cari masalah denganku. Kalah telak kali ini bisa dimaafkan. Berani banget di acara ini. Benar-benar binasa karena perbuatan sendiri. Lebih baik masuk penjara dan berubah. Aduh, sayang sekali ya. Ini adalah barang antik royal senilai 120 juta. Ini benda cagar budaya nasional. Hancur begitu saja. Kepala Museum Tang, Tuan Qin, Tuan Muda Jiang, cuma gegabah sesaat. Kerugian ini Aku pasti laporkan ke keluarga Jiang. Pasti ganti rugi sesuai harga. Ganti rugi. memang wajib dilakukan. Tapi ini merusak artefak berharga. Itu bukan soal uang ganti rugi. Nanti kami tangani sesuai hukum. Kami kirim surat resmi ke Jiang. Kepala Museum Tang, tolong. Serahkan pecahan-pecahan ini kepadaku. Aku akan mencobanya. Coba perbaiki saja. Kesulitan untuk memperbaikinya sangat besar. Selanjutnya, kami mengandalkanmu. Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga. Begitu. Benda nasional ini akhirnya tidak hilang di depan mata kita. Aku sudah berusaha. Aduh. Yevan, keahlianmu ini bukan cuma jenius loh. Tingkat kemampuanmu memperbaiki barang antik ini layak paten keahlian sendiri. Sama sekali tidak terduga. Di dunia barang antik, muncul kamu, naga sejati yang luar biasa. Aduh, Yevan. Kamu perbaiki 3 harta nasional berturut-turut. Keahlianmu setinggi dewa, bahkan meredakan masalah mendesak museum kami. Wah, menurutku jabatan direktur kehormatan ini hanya kamu yang cocok. Tuan Ye Fan, saya dari Museum Jiangcheng. Serahkan sertifikat kehormatan ini untuk Anda. Jika ada penilaian nanti. Konsultasi perbaikan. Mohon Anda banyak membantu ya. Ada 3 juta di sini. Biaya perbaikan untukmu. Mohon Anda terima dengan senang hati. Saya berterima kasih. Kalau bukan karena kepercayaan kalian berdua kepadaku, aku tak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Aku kira setelah guruku, akulah orang jenius berikutnya. Sekarang kalah sama bocah tiba-tiba ini. Aku tidak terima. Aduh, tamat. Kali ini aku benar-benar gagal total. Jiang Chenghai bodoh gagal. Malah reputasi dan koneksiku hancur. Aduh. Direktur Sui. Yongzhen Tang adalah toko yang paling kusayangi. Toko paling menguntungkan nasional. Sudah beroperasi selama 40 tahun. Ini pertama kali. Untuk apa aku mempekerjakan kamu? Tuan Sui, Anda tidak tahu situasinya. Sejak tuan muda keluarga Jiang bertarung, Kalah melawan anak bernama Ye Fan. dia dapat 2 toko ramai. Bisnis kita langsung anjlok drastis. Bukan cuma kita. Semua bisnis di Jalan Antik terdampak. Anak nakal keluarga Jiang itu sampah. Kamu juga begitu? Anak yang tidak dikenal sama sekali. Berani sekali mengusik bisnisku. Iya. Dengar baik-baik. Aku dipermalukan sama anak Yevan. Kita malu di proyek museum. Malu di depan mereka. Bahkan posisi kepala museum kehormatan hilang. Sekarang, aku nggak dikenal di industri ini. Tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Aku antar ke Master Liu Yisho untuk belajar keahlian. Begitu caramu membalas budi padaku. Xiaoge, berikan Yevan kulitnya. Kalau dia berani masuk ke ranah bisnisku. Jangan harap hidup nyaman lagi. Kemanapun dia melangkah nanti, potong semua jalannya untukku.
Pak Kiau, ini tokonya. Papan nama terkenal. Semua bilang bos punya mata tajam. Keahliannya mumpuni, penampilannya juga bagus. Cukup tampan. Tampan tidak ada gunanya. Aku butuh yang bedakan asli palsu. Orang hebat yang bisa menentukan segalanya. Karena kita sudah sampai. Ayo kita lihat-lihat. Nona ini. Halo, Apakah Anda ingin mencari barang antik? aku mau menjual barang ini. Kelihatannya tidak terlalu tampan. Kamu pemilik toko ini? Bukan, aku bukan pemilik di sini. Pemiliknya lagi istirahat di dalam. Kalau perlu, aku panggil dia keluar. Silakan duduk di tempat utama. Pemiliknya adalah Nona ini. Dia pemiliknya, muda sekali. Wah, dia ikon barang antik. Yevan. Ye sangat jeli. Tidak nyangka itu kamu. Pak Kiau, kalian saling kenal ya? Ya, teman kuliah. Aku ketua kelasnya. Yevan dulu di kelas kami. Kamu terkenal sebagai orang tak terlihat. Biasanya hanya unggul di ujian akhir. Bahkan tidak ikut klub sama sekali. Ketua kelas Kiau, Ingatannya cukup tajam ya. Sekretaris Jin, keluarkan barangnya. Batu ini dibawa dari tambang Myanmar olehku. Aku akan berikan ke rekan penting. Penglihatanmu sangat tajam. Tolong lihatkan untuk saya. Pewarnaan buatan. Pemalsuan dengan pengisian lem. Batu judi itu kuarsa biasa. Nilainya cuma 200 yuan. Berapa kamu beli batu ini? 800.000 yuan. Kenapa palsu? Permukaannya diwarnai secara buatan. Bagian dalamnya adalah batuan kuarsa. Tidak berharga sama sekali. Tidak mungkin. Penjual itu mitraku bertahun-tahun. Bos Kiau, mungkin Bos Ye salah lihat ya. Percaya atau tidak, terserah kalian. Saya sarankan, kamu jangan memberikannya. Memberinya mudah menyinggung orang. Kontrak akan segera ditandatangani minggu depan. Cari hadiah apa sekarang? Yevan, karena pandangan begitu tajam, bisa kamu menemani aku hari ini? Pergi ke kios judi Batu Yok. Temani aku pilih satu yang asli. Yevan, kamu bedakan asli palsu sekali lihat. Bisa nggak hari ini kamu temani? Aku ke warung Batu Giok. Temani aku pilih satu yang asli. Aku. Kenapa harus bantu kamu? Pertama, aku nggak kekurangan uang. Bantu aku dapat batu. Uang jasa 3 juta. Langsung masuk ke rekening. Kedua, aku bisa perkenalkanmu ke temanku. Mereka semua punya kekayaan miliaran. Rekan bisnis yang butuh barang koleksi. Syarat ini, menurut Bos Ye, apakah ini sepadan? Baru lulus beberapa tahun nggak ketemu. Kiao Warner ternyata sangat dermawan sekali. Apa latar belakang dia sekarang? Tas mewah custom terbaru, nilainya 4 juta. Jazz Custom Italia ini harganya 100.000. Bra Renda Premium 10.000 rupiah. Sistem ini selalu mengejutkanku. Kalau 3 juta kurang, Aku tambah lagi 1 juta. Oke, aku bantu kamu. Nilai diriku sekarang. Ini cocok dengan hargamu. Jaga toko kita baik-baik ya. Aku pergi sebentar, lalu segera kembali. Baik, bos. Silakan, Komandan Kiao. Cepat beritahu Tuan Ge. Ye Fan sudah keluar. Baik. Keluar warna hijau. Keluar warna hijau. semoga benar-benar keluar warna hijau ya. Tuan Gao sangat tidak bisa diandalkan. Kita sudah kerjasama dengannya bertahun-tahun. Kok gagal di momen penting? Toko barang antik Tuan Gao ini, yang paling terkenal di jalan ini, Kali ini saya dapatkannya lewat jalannya. batu itu. Tidak apa-apa, tenang saja. Karena kita sudah datang. Aku takkan biarkanmu pulang tanpa apa-apa. Ayo pergi lihat. Neng. Ini, Batu busa air? sayang sekali. Kulit luarnya begitu bagus. Tapi di dalamnya cuma cangkang kosong. Sayang sekali. Aduh. Tuan Kiao, Anda sudah datang. Kamu menjual batu palsu kepadaku. Jangan bicara begitu. Batu ini benar 100% asli. Mana berani saya menipu Anda? Lagian, batu ini masih belum bisa dipahami. Belum ada apa-apa yang kelihatan. Kamu sudah menuduhku secara tidak adil. Itu kan tidak masuk akal dong. Kamu Di dalam sini, belum tentu palsu loh. Pak Joe, dia benar juga sih. bagaimana kalau kita benar-benar salah lihat tadi? Kalau batu ini asli,
Semua batu di lapakmu. Aku beli semuanya. Kamu ngomong besar, takut lidahmu kesleo? Saya Gao ini sudah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun. Mana mungkin menipu, Pak Jo. Walaupun batu ini saya yang perantarakan. Aku juga melihatnya sendiri. Dia ini 100% asli. Kalau Bos Gao merasa Aku menuduhmu secara tidak adil. Mari kita ungkap kebenaran di sini. Semuanya langsung terlihat jelas. Iya, saat ujian baru terlihat kemampuanmu. Ini adalah cara yang paling cepat. Ya udah, belah aja. Apa aku takut sama kamu? Belah. aduh, Apa yang terjadi? Semua ini cuma batu kosong. Batu ini tidak hijau sama sekali. Mana mungkin ini palsu? Ini barang asli yang mereka jamin. Apa aku dibodohin orang di sana? Bos Kiao, aku juga ditipu loh. Kalau aku tahu duluan ini palsu, aku nggak berani memberimu itu. Yey, Fan, karena batu ini palsu. kamu lihat saja barang-barang Tuan Gao. Masih ada batu yang bisa dipakai? Bos Kiao, jujur saja, hari ini aku dapat barang langka. Jangan beli lagi ya. Batu yang tidak terlihat istimewa begini. Ternyata menyembunyikan giok hijau 30 juta. Bos Gao benar-benar buktikan kemampuan penglihatannya sendiri. Yang ini saja. Yang ini kelihatannya. Ini cuma batu bata biasa aja. Ini jelas untuk menipu Bos Kiao. Anda, sekilas terlihat kulit luarnya kering. Aku sudah salah menilai sekali sebelumnya. Kalau dibelah, di dalamnya pasir putih. Aku sangat yakin. Yang ini asli. Baik, kalau ini keluar hijau. Aku berikan gratis pada Tuan Chow. Tidak akan mengambil sepeser pun uang. Baik, giok seberharga apapun juga. Semua gratis untuk Tuan Kiao. Apa yang diucapkan pasti ditepati. Terima kasih mas, kerja keras ya. Ayo potong batu giok ini. Aduh, keluar, keluar. Wah, Aduh, keluar, keluar. aduh. Wah, ini. Ini batu giok Myanmar berkualitas tinggi. Harga pasarnya setidaknya 30 juta. 30 juta. Ya Tuhan, luar biasa. Aku kalah. Saudara Xiao, kelihatannya kamu masih sangat muda. Tapi kemampuan dan keberuntunganmu ternyata sangat hebat. Saya Gao sangat mengagumimu. Hei, apakah kamu tertarik untuk datang bekerja di toko saya? Aku beri kamu 10.000 sebulan. C, Tuan Gao. Bercandamu ini terlalu berlebihan loh. Toko milik Tuan Ye itu loh. Toko antik paling ramai. Gajimu 10.000 yuan terlalu sedikit. Tuan Ye, Kamu siapa? oh kamu Ye Fan. Kepala Kehormatan Museum Jiangcheng Kida. Aku tahu toko milikmu itu. Toko bagus di Jalan Antik nomor 1. Omset hariannya 80 juta loh. Oh, Anda kepala museum kehormatannya. Sudah dengar Tuan Ye bisnisnya bagus? Wah, ini sangat menguntungkan. Ya ampun, dia Ye Fan. Cepat biarkan aku ikut keberuntungan ini. Ye, Fan, hey, ini kartu namaku. Tuan Ye, tadi itu. Aku kurang jeli, tidak sempat mengenali Anda. Nanti di dunia barang antik ini. Mohon Tuan Ye banyak bantu. Bimbing saya ya. Tuan Gao terlalu sopan. Jangan gitu. Kalau ada bisnis, Kita semua cari untung bersama. Ye Fan. Kartu ini punya 3 juta. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku berhutang budi padamu. Kalau nanti kamu butuh sesuatu, Langsung saja bilang. karena Bos Kiao sudah bicara begitu. Kalau gitu, aku tidak akan sungkan lagi. Baru lulus beberapa tahun saja. Orang ini tenang dan berwibawa. Matanya penuh semangat tersembunyi. Daripada para elit bisnis di sekitarku. Malah bikin orang nggak bisa lepas. Ye Fan, hebat sekali. Jujur saja, aku sangat tertarik padamu. Jujur saja, Aku sangat tertarik padamu. Kia Warner bertindak tegas.
Kamu juga bicara lugas banget ya. Ponselku. Oh, ini nomor ponselku. Aku percaya kerjasama kita nanti. Bos G. Aku ketemu bos beberapa kali. Tidak ada dendam, apa maksudmu bawa orang sebanyak ini? Fun. Kamu ganggu orang yang salah. Ada yang suruh aku menggodamu. Menyadarkanmu, benar-benar konyol. Saya Yevan berjalan tegak. Duduk tegak. Dari mana ada musuh dendam? Buka toko. Semua pelanggan kami kabur. Kamu tahu bos besar kita? Itu raja bisnis Jiang Cheng. Kalau Pak Sui tahu diri, kamu pergi dari jalan antik ini, masih bisa menyelamatkan muka. Ternyata, Sui Baichuan, ternyata ada orang bijak di sini. Oh, saya mengerti. Bisnis kalian di Yongzhentang gagal. Hanya bisa memakai cara kotor rendah seperti ini, memaksa orang tutup toko. Benar-benar tidak berkelas sama sekali. Kamu nggak mau dihadapi, ya? Beri dia pelajaran keras. Beri dia hafal rasa sakit. Hei, kamu bawa orang-orang ini. Benar-benar sampah. Bahkan bodyguard Jiang Cheng Hai pun kalah. Bangun. Bangun. Saya cuma melihat kamu sudah tua. Aku tidak memukul orang tua. Fan. Tuan Sui mau ketemu kamu langsung. Besok pukul 3 sore. Kasino Jiang Cheng. Sebaiknya kamu datang tepat waktu. Dasar memalukan. Cepat minggat dari sini. Fan. Aku ikut kamu pergi. Aku berhutang budi padamu. Ini alasan pertama. Yang kedua, aku kerja sama bisnis. Dia akan bersikap lunak. Kasino Jiang Cheng sangat berbahaya. Lagi pula, ini wilayah Sui Baichuan. Di sana banyak ahli judi. Kalau dia memasang jebakan secara diam-diam, mengandalkan mata saja tidak cukup tepat, dan telingaku bisa mendengar besar kecilnya dadu. Ayo cepat, sini. Buka. Besar. Tuan Ye, kamu akhirnya datang. Tuan Sui undang aku acara besar. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Tuan Kiao, kenal dengan Tuan Ye. Ya, sekedar kenal. Aku dengar penglihatanmu sangat luar biasa. Ahli restorasi barang antik. Tidak tahu, bagaimana kemampuanmu di meja judi? Pertama kali datang. Oh, pertama kali. Sepertinya kamu bahkan tak paham trik dealer dadu ya. Dia mengubah ritmenya di tengah jalan. Aku tak dengar angka pastinya. Bagaimana Tuan Sun ingin menghindar? Mudah, 3 ronde tebak besar kecil dadu. 1 ronde 10 juta. Berani terima? 10 juta terlalu sedikit. Kita judi begini. 1 ronde 50 juta. 3 ronde menentukan kemenangan. Jika aku mengalahkanmu 2 babak, aku mau kasinomu 40% saham. Fan, kamu terlalu sombong. Jangan setuju. Bagaimana kalau kamu kalah? Toko milikku. Gelar kepala kehormatan museum. Nyawaku. Terserah kamu mau apakan. Berani sekali. Baik, mari kita mulai. Dia mengubah cara masuk dadu. Dadu-dadu itu saling hantam di dalam. Suaranya kacau. Aku tidak bisa mendeteksinya. Jumlah angka di dalamnya adalah totalnya 13 besar. Silakan pasang taruhan.
Silakan pasang taruhan. Tuan Ye, kamu adalah tamu. Kamu duluan. 50 juta. Besar. Aku ikut. 3, 4, 6, total 13. Keberuntungan yang luar biasa. Wow, menang 10 juta. Apa yang aku bilang? Bagus. Babak pertama ini keberuntunganmu saja. Tidak terlihat dia curang di sini. Dadu meluncur di dinding tanpa pola. 1, 1, 2. Totalnya 4. Kecil. Babak ini kita ganti cara mainnya. Tuan Sui mau trik apa lagi? Kita tidak tebak besar kecil, melainkan tebak angka pastinya. Angka yang keluar nanti mirip tebakan, maka orang itu yang menang. Tebak angka yang tepat, tingkat kesulitannya terlalu tinggi banget. Tuan Sui, kamu terlalu kejam. Ini benar-benar tepat mengenai sasaran saya. Malam ini Dewa Kekayaan mau tinggal. Saya tidak mau pergi dari sini. Baik, saya tebak 6. Saya tebak 4. 112 total 4 poin. Luar biasa. Benar-benar menebak angka yang tepat. Iya ya. Ternyata kamu lumayan jago ya. Tuan Sui, mau lanjut lagi? Tuan Sui, mau lanjut lagi? Lanjut. Tapi Saya sudah menang 2 babak berturut-turut. menang 2 ronde berturut-turut. Sesuai kesepakatan, 40% saham kasino. Siapkan prosedur pengalihan haknya. Punya trik yang hebat. Berani sekali. Aku Sui Baichuan di Jiangcheng bertahun-tahun. Kau yang pertama berani bertaruh denganku dan bahkan menang. Pergi, ambil perjanjian pengalihan saham itu. Tuan suruhmu pergi, pergi saja. Aku Sui Baichuan bisa menerima kekalahan. Juga sanggup mengganti rugi. Hati-hati, ada tipu daya. Di permukaan, tampak menyerah. Aku yakin dia sangat marah padaku. Saham ini sepertinya tidak mudah didapat. Baichuan, tempat ini ramai sekali ya. Kakek Bo, kenapa Anda datang sendiri? Ku dengar ada pemuda yang sangat cerdas. Dia terkenal di jalan barang antik. Hari ini aku datang bertanding keterampilan di tempatmu. Berteman lewat keahlian juga, Tuan Fo yang aku undang, yang kamu bantu buka untukku. Batu giok kaca tambang tua itu, itu memang berniat aku berikan kepadanya. dia sangat suka. Terima kasih, Ye Fan. Aku nggak ditipu giok palsu loh. Kita temukan batu kaca asli untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Meja judi punya aturannya sendiri. Karena sudah kalah, berikan yang seharusnya padaku. Foye, aku paling menghargai kemampuan sejati. Pemuda yang taat aturan. Itu ajaran dari Foye. Oke, aku selesaikan kontraknya sekarang juga. Aduh. Hey. Aduh. Mulai hari ini. Ye Fan, bos kedua kasino Jiangcheng. Bos kedua. Terima kasih datang hari ini, Tuan. Pemuda, aku pernah mendengar tentangmu. Kepala Kehormatan Museum. Penglihatan dan keahlianmu luar biasa sekali. Setelah bertemu hari ini, Keberanian dan karaktermu sangat luar biasa. Ini adalah kontak pribadiku. Jiang Cheng berkata, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nanti kita mungkin masih berurusan. Saya sangat mengagumi kamu. Saya sangat mengagumi kamu.
Terima kasih, Foy. Yevan, kamu potong rezekiku. Merebut saham saya. Sekarang Foye juga suka kamu banget. Kalau dendam ini tidak terbalas. Aku Sui Baichuan, sumpah ini. Kamu pikir kartu nama Buddha aman? Kita lihat saja nanti. Lain kali kau harus bayar semuanya. Tuan Shui, semua urusan sudah jelas. Kalau begitu, pamit dululah ke depannya. Catatan akun 40% saham Vegas. Ingat, tepat waktu. Transfer ke aku. Ayo pergi. HN? Siapa itu? Cing. Yevan. Kamu belakangan ini sibuk banget. Sejak bisnismu dan Las Vegas sibuk. Sudah lama aku tidak ketemu kamu. King, aku lagi sibuk. Tapi di hatiku nih, selalu memikirkanmu terus. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Sini. Duduk cepat. Iya, lupa. Di kartu ini ada 800 juta. Kalau Tuan Shen di sana modalnya masih tidak bisa lancar perputarannya. Tidak mau berikan mas kawin. Kembalikan itu. Ambil saja kartu ini. Jangan buat keluarga Shen kamu kesulitan. Apalagi buat kamu sendiri kesulitan. Tidak usah. Sejak Jiang Chenghai masuk penjara, keluarga Jiang kacau total. Mana berani lagi ngomongin mas kawin. Kakek sudah melakukannya beberapa hari lalu. Mengembalikan gelang perak itu. Yevan. Mulai sekarang. Aku, Shen Jing, akan menjadi milikmu sepenuhnya dengan tenang. Waktumu hari ini semuanya milikku. Boleh tidak? Pikirkan dulu ya. Baik. Semua ikut kata kamu. Manis sekali. Yevan belakangan ini selalu menghindariku. Hari ini aku bikin dia jadi pasti milikku. Suara wanita di rumah Yevan. Lagi apa kamu? Kiao Wan Er. Kak Wan Er, kok kamu datang? Kalian berdua. Kenal ya? Aku dan Wan Er satu klub kampus. Hubungan selalu sangat baik ya. Itu loh. Silakan duduk dulu. Tadi pintu tidak tertutup rapat. Mampir lewat sini. Mau ngobrol soal pekerjaan sama kamu? Xiao Wan Er membantuku di Las Vegas. Aku banyak sekali. Kalau bukan dia undang Buddha, Sui Baichuan pasti tidak akan menyerahkan saham dengan begitu mudah. Begitu rupanya. Kemampuan Kak Wan Er di dunia bisnis. aku selalu sangat kagumi. Dengan bantuannya, urusan pasti jauh lebih lancar. Wan Er datang ke rumah Yevan. Apakah dia juga suka dia? Kak Wan Er, Kamu dan Yevan, ini bukan cuma hubungan teman sekelas. apakah kamu? Juga suka dia. Yevan punya orang lain. Seharusnya aku mendoakan yang terbaik. Tapi kenapa hatiku terasa sangat sesak? Aku nggak mau menyerah gitu aja. King, aku juga suka Yevan. King, kamu mau apa? Semua bisa aku serahkan ke kamu. Kecuali Yevan. Aku tidak mau menyerahkannya. Dan tidak bisa juga. Selama kalian belum menikah, aku boleh terus mengejar dia. Kak Wan Er, aku juga benar-benar suka Yevan. Kakekku sudah setuju. Apa? Kakek Shen? Sudah setuju? Iya, sifat Kak Wan Er. Aku tahu betul kalau dia benar-benar suka Yevan, Bantuan karir yang dia bisa berikan. jalan Yevan akan lebih mudah. Gimana kalau gini? Kakak Wan Er. Kamu bantu Yekai mengembangkan bisnisnya. Aku paham operational business. Bisa bantu dia ngurus urusan dalam. Kamu urus luar, aku urus dalam. Kita jaga Yevan bareng yuk. Apa? Sama-sama. Wanita 30 tahun itu seperti serigala. Umur 40 seperti harimau. Ini belum sampai. Sudah merepotkan hari-hari ke depannya. Gimana nanti bisa dijalani?
Matahari udah nempel di pantat deh. Babi malas, cepat bangun. Cepat bangun. Aku siapkan hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah apa? Ini bukan kompensasi untukku tadi malam? Coba tebak. Di jalan ini, kenapa jumlah pengunjungnya sangat sedikit ya? Tapi lokasinya kelihatan cukup bagus sih. Berarah utara selatan. Pencahayaannya bagus. Museum kota juga dekat banget loh. Ini tempat yang sangat bagus. Ini kawasan antik baru Jiangcheng. Sekarang masih tahap sewa toko. Jumlah pedagang yang bergabung tidak banyak. One kejutan yang kamu bilang tadi. Jangan-jangan kamu mau kasih aku satu toko ya? Satu toko mana cukup? Itu bukan gaya aku, Kiao One Air. Jalan ini punya 322 toko loh. Aku beli setengahnya untuk dikasih kepada kamu. Setengah? Berarti 196 toko. Kak Kiao memang sangat murah hati. Nanti, biar King yang bertanggung jawab. Manajemen operasional toko-toko ini. Aku jago soal ini. Aku lulusan bisnis resmi loh. Sekarang kekayaanku lebih dari 1 miliar. Ditambah lagi kemampuan Golden Eyes ini. Katanya, kalau digunakan dengan tepat. Kekayaan sepenuhnya bisa dihasilkan kembali. Kekayaan. Baik, aku memutuskan untuk mendirikan PT Investasi Industri Adakan lagi seni rupa mewah. Lelang Identifikasi. Aku dukung kamu. Aku kirim 2 orang dari kantor. Mereka semua elit terbaik untuk membantumu menjalankan semuanya dengan lancar. Terima kasih ya, sayang. Masuk. Halo, Tuan Ye. Kami sekretaris Tuan Kiao. Kami mulai kerja. Membantu Anda menangani urusan sehari-hari. Kalian Chen Nian dan Tang Shan. Ya, baiklah. Karena orang yang diperkenalkan Tuan Tang, kompetensi profesional dan kemampuan kalian. Aku benar-benar percaya pada kalian. Chen Nian, kamu tanggung jawabku. Jalur bisnis lelang antik di sini menghubungkan klien dan proses penting. Tanggung jawabmu. Tang Shan, kamu tangani investasi budaya. Saring proyek dan integrasi sumber daya. Baik, Tuan Ye. Ini undangan Jiade. Perusahaan antik Jiatian diakuisisi. Besok lelang aset sisanya ya. Yang terutama berupa koleksi barang antik. Saya juga sengaja memperhatikan. Sui Baichuan juga sudah menerima undangan. Dapat barang antik. Kirimkan ke bawah naungan Tuan Ye. Stok toko barang antik ini tidak hanya akan sangat meningkatkan kualitas sumber barang kita, ini memperkuat keunggulan kompetitif kita. Lelang ini kita harus menang. Baik, silakan bersiap-siap. Besok kita hadir tepat waktu. Hei, siapa orang itu? Berani-beraninya berjalan dengan direktur grup Kiao. Apakah itu Putri Kiao di sampingnya? Berita kamu terlalu ketinggalan zaman. Itu Ye Fan. Tuan Ye adalah kepala museum pribadi. Melihat barang antiknya, sangat jago. Orang-orang di sini panggil dia manusia. Mata emas. Oh, ternyata dia ya. Sepertinya dia ada hari ini. Jadi, kita hati-hati di lelang. Yang mengikuti Ye Fan. Anak itu datang ke sini. Mata saya tidak buta. Kawasan budaya barang antik baru. Bagaimana persiapannya? Semua orang tahu Ye Fan beli toko antik. Semua orang langsung percaya padanya. Kita beli 90 toko yang tersisa. Sisanya saya cari jalan lain deh. Sekelompok sampah. Ye Fan punya mata tajam. Kalau kita lawan dia secara langsung, pasti kita yang rugi nanti. Tuan Sui. Ide cerdas banget. Ini membuatnya tak bisa mengeluh. Terima kasih datang. Tapi sebelum lelang resmi dimulai, kami menyiapkan sesi seleksi khusus. Ada 8 barang antik di panggung, hanya 2 diantaranya yang asli. Silakan bedakan yang asli dan palsu. Pemenang dapatkan akses prioritas ke semua koleksi gudang bawah tanah. Tapi ada 2 syarat. Pembeli pertama harus buktikan cukup mampu di sini. Koleksi gudang kedua harus dibayar sekaligus. Tidak menerima cicilan maupun pinjaman. Orang-orang yang sangat berkuasa bisa segera pergi. Sepertinya cuma perusahaan Ye dan Sui ya, benar. Dari 8 barang itu, Hanya koin dan Gucci yang asli.
Sisanya semuanya barang tiruan. Halo, saya mau koin Ji Xiang itu. Saya mau koin Jixiang Tongbao itu. Cangkir Dewa Bunga dari Jing Dezen. Saya, Sui Baichuan, yang ambil. Ini benar-benar sudah ditakdirkan. Sesuai dugaan saya. Ada yang tidak beres. Sui Baichuan tak lewatkan kesempatan. Aksi kali ini terlalu tegas. Malah bikin orang curiga. Aku harus buang air. Cepat. Jangan sampai menghambat urusan. Cepat pergi dan cepat kembali ya. Bos Sui kali ini, perintah mutlak. Anak Xing Yue itu pandangannya tajam banget. Dia selalu ambil barang bagus. Rencana kita kali ini sangat sederhana. Ganti sopir yang dia sewa dengan orang kita sendiri. Taruh barang itu di mobil kita. Ganti barang palsu yang kita pilih. Nanti mereka pulang buka kotak. Barang senilai puluhan miliar. Semuanya jadi barang rongsokan. Pakai cara kotor seperti ini. Aku lapor ke bos Ye sekarang. Bos Ye. Semua urusan di sana sudah selesai. Oke. Aku mengerti. Kerjamu hari ini bagus sekali. Nanti pulang aku tambah bonus buatmu. Terima kasih, Bos Ye. Ye Fan, apa yang terjadi? Ada hubungannya dengan Sui Baichuan. Tunggu saja. Hari ini masih ada pertunjukan seru. Kalian tinggal tunggu dan lihat saja. Selamat kalian dua pemenang hari ini. Sesuai prosedur, kita kunjungi gudang satu dulu ya. Setelah itu, kalian berdua bisa bebas memilih. Benda terbalik. Ternyata ada kayu gaharu Laut Selatan. Ingat lelang daratan Tiongkok 2017. Bahan serupa terjual 28 juta rupiah. Koleksi berharga di gudang ini hampir setengah totalnya. Apa ruangan lain juga seperti ini? Yang itu kak. Dan yang itu lagi. Kamu catat dulu ya. Hubungi truknya. Kita langsung pergi muat barang sekarang. Mengerti? Sopir ada di dalam kabin. Sesuai rencana, aku yang ajak dia ngobrol, kamu periksa bagian belakang mobil. Nanti kita Langsung pukul dia sampai pingsan. ganti dengan orang kita sendiri. Pak, lagi nunggu orang ya? Iya, nunggu bosnya muat barang. Ayo, sini-sini. Merokok sekarang dulu. Istirahat sebentar. Lelang ini ya. Masih butuh waktu lama lagi. Pulang. Iya. Apa? Hei. Tuan Ye, plat nomor sudah ditukar. Orang-orang Sui Baichuan sudah kita kendalikan. Sopirnya sudah diganti sama orang kita. Apa? Sui Baichuan, orang ini ternyata sangat jahat sekali. Dia mau pakai taktik tukar barang. Tukar barang jeleknya dengan asli kita. Ini barang senilai 1 miliar. Kalau semuanya berhasil, dia tukar. Kita bakal bangkrut total. Untung Ye Fan menyadarinya tepat waktu dan menyusun rencana dengan cepat. Tuan Ye, sesuai dugaannya, Sui Baichuan bikin masalah sendiri loh. Barang palsunya tersebar di mana-mana. Semua toko fisik miliknya. Ternyata banyak pelanggan yang tahu. Kami terus melapor ke pengawasan pasar. Reputasi perusahaan Sui Baichuan hancur total. Harga saham turun drastis pagi ini. Kamu beritahu keuangan dan investasi. Jalankan rencana pengambil alihan. Beli saham Sui Baichuan atas nama perusahaan. Bertahap, setiap kali harga saham turun 5%, kita tambah porsi pembelian satu tahap. Sebelum rapat pemegang saham perusahaannya diadakan, kita jadi pemegang saham terbesar mereka. Baik, Ye, Sui Baichuan buat keributan. dia memaksa datang menemui Anda. Oke,
Ayo, kita pergi lihat bareng. Bos Sui, mau ngapain sih? Jangan brengsek halangi gue. Hari ini gue ketemu Ye Fan. Tidak bisa masuk tanpa janji temu. Kamu tidak bisa temui Ye Zong. Hei, minggir sana. Ye Fan. Aduh, Aduh, Ye Fan. berani banget kamu menjebak gue, brengsek. Barang-barang palsu itu semua kan? Yang kamu buat? Aduh, iya. Terus kenapa? Itu kan salahmu sendiri. Hei, tapi tenang aja. Nanti setelah kamu bangkrut, Kasino dan perusahaanmu. aku yang akan mengelolanya buatmu. Sui Baichuan. Kamu tersangka penipuan bisnis. Kami memanggilmu sesuai hukum. Silakan ikut kami pergi sebentar. Bukan saya. Hei, Aduh, memang pantas. hei. Kamu orang nomor 1 di Forbes. Orang-orang itu tak akan pernah menyusulmu. Ayo, aku ajak kalian belanja puas-puas.